dan konsep al-insan dalam Al-Quran, yang mana yang berikutnya analisis dilakukan melalui pendekatan tematik dan linguistik kontekstual. Kemudian dimensi yang dikaji terbatas pada aspek eksistensial manusia, dan terakhir relevansi kontemporer yang dibahas hanya dalam konteks umum. Kemudian outlet tesis yang coba saya buat, bab 1, ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan. Kemudian bab 2 kajian teoritis dan konseptual. Bab 3 analisis terminologi al-insan dalam Al-Quran. Bab 4 dimensi eksistensial manusia dalam perspektif Al-Quran. Dan yang kelima, penutup, kesimpulan dan penutup. Itu mungkin yang bisa coba saya sampaikan mengenai ini proposal dari apa yang sudah saya buat pada UTS kemarin. Eh, itu mungkin. Dan berikutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Seprendi, barangkali ingin bisa langsung. Terima kasih, Ustaz. Bentar, Ustaz. Silakan. Siap, Pak. Pak Bustanul, saya duluan ya. Pak Busan sudah hadir belum? Belum. Sudah ya? Oke. Ya, ya. Baik, Ustaz. Silakan Pak Febri duluan. Baik, Baik. terima kasih, Terima Ustaz. kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih juga Pak dosen, Pak Dr. Zakaria Husin Lubis, dan teman-teman. Alhamdulillah kita bisa hadir hari ini sebelum Idul Adha, pada puasa semua kali hari ini ya. Alhamdulillah. Eh, saya kita kirim hadiah Al-Fatihah dulu lah kepada saya, memberi judul rencana tesis saya ini tafsir ayat-ayat cinta atau mahabbah dalam perspektif Latoiful Isyarat Ilmam Al-Kusyairi. Kita hadiahkan Al-Fatihah buat beliau, pada Syekh Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, dan para mufassir lainnya. Lillahi ta'ala Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati zatika fi kulli wahtin wahin. Saya sedikit mau cerita ini. Alhamdulillah saya mendapatkan tafsir Latoiful Isyarah ini dari teman kita, dari Ustadz Sahrul, tapi bentuknya gambar. Kemudian saya agak teknisnya agak bingung, saya hubungi dosen kita yang ngerti IT, yang paham IT, Pak Dr. Ikhlas Budiman. Coba aktifkan kamera Pak, apa ya, Pak Sepri ya? Baik, baik, baik. Sorry Pak. Sebentar. Ini baik. Ya, jadi saya teruskan sedikit. Jadi bahan ini tafsir ini saya dapatkan dari Pak Dr. Ikhlas Budiman, memberikan file Word-nya kepada saya, memudahkan saya untuk bekerja, jadi bisa lebih cepat gitu. Alhamdulillah bantuan dosen sama teman-teman juga, mendiskusi sama teman-teman. Saya untuk mempersingkat waktu, saya harus ini file ini ya Pak, sebentar Pak, saya harus file Word-nya. Atau Kalau ada boleh Pak dikirim. sebentar, Coba saya buka. sebentar saya coba buka nih, kalau nggak bisa saya kirim Pak Ustaz. Laptop saya lagi lemot dari ini. Saya kirim ke Ustaz Abdullah ya. Udah kebuka nggak? Belum ya? Ya Allah. Belum Pak. Dikirim ke grup mungkin Pak. Dikirim ke grup. Ya, ya. Bentar-bentar ke Ustaz Abdullah bisa ya? Saya kirim ya. Boleh di grup yang metode Oh, di penelitian. grup. Boleh Pak. Kalau di grup mungkin nanti teman-teman tinggal lihat langsung aja ya teksnya.
Kalau Sebentar, ini ke Ustadz aja nih. Ustadz Menteri Penelitian Tafsir. Ya Allah, metodologi. Ya, ini Ustadz saya kirim. Tolong dibuka Ustadz. Share. oke, sebentar ya Pak. Saya juga coba buka nih. Belum lambat tapi. Lambat ya Ustadz ya. Dia belum kebuka Pak, Pak Sepri. Nah, coba Pak saya buka ya Ya, Pak. bentar. Screen masih di Pak Endi nih, masih di Pak Sepri. Bisa di ini ya, Aduh, dimatikan dulu Pak mungkin. ya baik saya tutup dulu ya. Aduh, ini lemot banget laptop saya dari tadi malam. Masya Allah, luar biasa emang persiapannya. Siap. Ya Allah. Ya, ini file Word aja, Ustaz. Mhm. File Word. Belum kebuka ya. Saya nunggu Ustaz nih, saya mau nutup aja saya. Ya itu saya di sini saya harus mengirimkan request. Kayaknya masih ada apa sharingan Pak Sepri ini. Ya, saya tutup dulu deh laptop ini saya ya, Zoom saya. Ya ya mungkin bisa coba. Aduh, ya Allah. Nggak mau. Yes, sebentar. Ini. Nah, terlihat Pak Sepri? Oke, saya bisa baca nih teman-teman yang perlu. Teman-teman bisa lihat nggak? Ah, gimana teman-teman? Terlihatkah Aduh. saya? Kelihatan kok Ustaz. Kelihatan ya? Ya, silakan Pak. Saya kelihatan wajah saya Mas ini. Ya, Halo. Ya. Oke, saya teruskan baca bisa ya Ustaz? Dengar suara saya? ya Ya terdengar terdengar Pak, Pak. terdengar Pak. Ya. Lanjut Pak, udah dikirim Ya. sama Pak Dokter juga di grup.
Kemana Pak ininya, Pak Seprinya? Terlempar. Keluar sepertinya, terlempar, Pak. Ada Saya di sana. stop aja kali ya. Selanjutnya siapa setelah Pak Sepri? Pak Bustan. Bustan. Hah? Bustanul Arifin. Bustanul Arifin. Ada enggak orang? Bustanul Di sini Arifin. hadir, Ustaz. Oh. Sudah hadir. Iya, Ustaz. Oke. Sudah terbaca, Ustaz? Oke, Share saya sudah. ya. Sudah ya? Oke. Oke, lanjut. Bismillah. Judul yang saya ambil adalah Analisis Struktural Al-Quran, Kajian Sistematisasi dan Munasabah antara ayat-ayat dan surat-surat dari surat Yusuf, Ar-Ra'du hingga Ibrahim. Jadi barangkali dari judul ini yang ingin saya tuju adalah bagaimana kita mengungkap keindahan Al-Quran dari sisi sistematika serta kemunasabahan atau korelasi antar ayat bahkan antar surat. Karena eh, topik itu tentunya kalau semua surat juga akan sangat luas pembahasannya, maka kami batasi antara surat Yusuf, Ar-Ra'du hingga Ibrahim. Jadi 3 surat saja. Abstraknya, Al-Quran telah menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi umat Islam selama berabad-abad, memberikan petunjuk dan bimbingan bagi umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah menjadi rujukan utama dalam memahami ajaran Islam dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Quran juga telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak ilmuwan dan cendekiawan. Dan cendekiawan Muslim dalam berbagai bidang ilmu, termasuk filsafat, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Namun, struktur Al-Quran yang kompleks dan sistematis memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana Al-Quran disusun dan bagaimana setiap bagian saling terkait. Struktur Al-Quran yang unik dan sistematis ini telah menjadi objek penelitian yang luas dalam berbagai bidang ilmu, termasuk linguistik, sejarah, dan teologi. Dengan menggunakan metode analisis yang canggih dan mendalam, penelitian ini dapat mengungkap rahasia di balik susunan ayat-ayat dan surat-surat yang sangat kompleks dan memahami bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang struktur Al-Quran dan membantu dalam menginterpretasikan makna dan tujuan dari setiap ayat dan surat. Dengan memahami struktur Al-Quran, kita dapat memahami bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting dan bagaimana setiap ayat dan surat memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam memahami bagaimana Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, dan bagaimana Al-Quran dapat membantu dalam memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Ini untuk bab 1-nya, latar belakang masalah seperti ini. Ya, agak mirip dengan tadi. Latar belakang masalah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan beragama dan berilmu. Sebagai sumber inspirasi dan pedoman bagi umat Islam, Al-Quran telah menjadi rujukan utama dalam memahami ajaran Islam dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kedudukan Al-Quran yang sangat penting ini tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Struktur Al-Quran yang unik dan sistematis telah menjadi objek penelitian yang luas dalam berbagai bidang ilmu, termasuk linguistik, sejarah, dan teologi.
para peneliti dan ilmuwan telah berusaha untuk memahami struktur Al-Quran dan mengungkap rahasia di balik susunan ayat-ayat dan surat-surat yang sangat kompleks. Dengan menggunakan metode analisis yang canggih dan mendalam, para peneliti dapat memahami bagaimana Al-Quran disusun dan bagaimana setiap bagian saling terkait. Karena sekarang kita sudah mulai menggunakan AI dalam penelitian ya, termasuk kalau tidak salah dengar saya, ketika meneliti surat Al-Kautsar kemarin, sehingga menemukan fakta-fakta yang unik ya, termasuk serba angka 10 itu juga melibatkan AI di dalamnya. Selain juga dibantu tentunya kitab-kitab klasik ataupun kitab-kitab yang sudah disusun oleh para ulama. Analisis struktural Al-Quran menjadi penting untuk memahami makna dan tujuan dari setiap ayat dan surat, serta untuk mengungkap hubungan yang erat antara ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Dengan memahami struktur Al-Quran, kita dapat memahami bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting dan bagaimana setiap ayat-ayat dan surat memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut. Oke, selanjutnya kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin saya langsung ke identifikasi masalah ya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, timbul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, apakah struktur internal Al-Quran yang memungkinkan setiap bagian saling terkait dan membentuk kesatuan yang utuh? Jadi itu menjadi satu pertanyaan tersendiri. Apakah struktur internal Al-Quran memungkinkan setiap bagian saling terkait dan membentuk kesatuan yang utuh? Karena sebagian orang menuding bahwa Al-Quran itu seperti bacaan yang terpenggal-penggal dan seperti tidak menyatu atau tidak sistematis, terutama kaum apa ya, tasyrikiyah ya, yang menuding Al-Quran itu disusun dengan acak-acakan ya. Maka muncul pertanyaan, apakah struktur internal Al-Quran memungkinkan setiap bagian saling terkait dan membentuk kesatuan yang utuh? Ini ingin kita kaji lebih dalam pembuktian-pembuktiannya. Kemudian yang kedua, bagaimana Al-Quran disusun secara sistematis sehingga setiap ayat dan surat memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting itu. Jadi kita ingin mencari pembuktian sistematis atau sistematika atau sistematika ayat-ayat ataupun surat-surat Al-Quran, apakah susunannya memang sudah sangat sistematis ya, sehingga hal itu dapat memberikan tambahan penjelasan terhadap penyampaian pesan-pesan yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, apa mekanisme yang digunakan dalam Al-Quran untuk menghubungkan setiap bagian dan membentuk struktur yang kompleks dan sistematis ini? Ini tentu ya tidak lepas dari analisis ataupun juga perkiraan ya. Kira-kira mekanisme apa yang Allah tempuh tentunya dalam menyusun Al-Quran ini sehingga Al-Quran itu strukturnya sistematis. Barangkali kalau memang kita dapat menemukan satu kitab yang memberikan data seperti itu, saya pikir ya alhamdulillah. Kemudian yang keempat, bagaimana Al-Quran mengintegrasikan setiap bagian yang membentuk kesatuan yang harmonis dan menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting. Jadi bagaimana Al-Quran mengintegrasikan setiap bagian untuk membentuk kesatuan yang harmonis. Jadi kata kuncinya di sini adalah harmonis ya. Bahwa susunan Al-Quran itu selain sistematis juga bisa memberikan aura keindahan
ya, aura yang tampak harmonis. Nah, sehingga tidak hanya sistematis tapi juga menarik bagi pendengar ataupun orang yang mengkaji Al-Quran. Kemudian yang kelima, apa prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyusun Al-Quran sehingga setiap bagian saling terkait dan membentuk struktur yang utuh dan sistematis. Nah, kemudian yang keenam, bagaimana menginterpretasikan makna dan tujuan ayat dan surat. Dan kemudian yang ketujuh, apa rahasia di balik susunan ayat-ayat dan surat-surat yang sangat kompleks ini. Jadi kita coba pengen kaji sebenarnya, karena mungkin ini agak sedikit berlebihan cita-citanya, tapi ya yang namanya cita-cita mungkin boleh-boleh saja ya. Kita pengen menyajikan bagaimana bentuk ijazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran ya dari sisi sistematikanya. Karena tentunya sistematika Al-Quran ini akan memberikan ini ibarat etalase ya, yang memberikan kesan bagi kedalaman kandungan Al-Quran. Kemudian C, batasan dan rumusan masalah. Mengingat surat Al-Quran sangat banyak dan masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda, maka penulis hanya memilih beberapa surat yang dapat mewakili, ya mungkin tidak sepenuhnya mewakili ya, artinya mewakili dalam hal sifat karakter Al-Quran yang khas itu, yaitu sistematis itu ya, yang dimaksud itu. Bukan mewakili semua karakter surat yang lainnya ya. Dalam penelitian ini penulis memilih surat Yusuf, Ar-Ra'd, dan Ibrahim sebagai objek penelitian karena ketiga surat ini memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Mungkin awal mula tertarik itu ya ketika kita membaca, kalau misalnya pas murojaah di surat Yusuf gitu ya. Surat Yusuf itu ceritanya kan luar biasa. Seperti beberapa kali itu Allah mengungkap kembali apa yang sudah diungkap sebelumnya. Sehingga apa ya, kalau dalam istilah pelawak itu apa namanya, feedback apa ya. Jadi dia mengungkap kembali sesuatu yang sudah diungkap sehingga pendengar itu menjadi, oh iya ya, kan kemarin kayak seperti ini, berarti oh ini maksudnya. Jadi hal itu menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, menarik dalam arti pemirsa atau pendengar itu kembali diingatkan dengan sesuatu yang penting dengan cara yang elegan gitu ya. Diingatkan dengan sesuatu yang penting supaya sesuatu yang penting itu semakin menancap di pikiran mereka gitu. Nah, dengan sesuatu yang elegan karena caranya yang begitu hebat tadi, sistem Al-Quran tadi. Pemilihan surat Yusuf, Ar-Ra'd, dan Ibrahim sebagai objek penelitian juga didasarkan pada kesamaan tema dan tujuan yang terkandung dalam ketiga surat tersebut. Karena masih agak berdekatan dan ada kesamaannya ya dari cerita tiga surat ini, Yusuf, Ar-Ra'd, dan Ibrahim. Kemudian dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana keterkaitan satu ayat ke ayat berikutnya dan satu surat ke surat berikutnya dalam surat Yusuf, Ar-Ra'd, dan Ibrahim. Penulis akan menggunakan metode analisis struktural untuk memahami bagaimana Al-Quran disusun dan bagaimana setiap bagian saling terkait. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang struktur Al-Quran dan membantu dalam menginterpretasikan makna dan tujuan dari setiap ayat dan surat dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa alat untuk menganalisis objek penelitian dengan lebih akurat dan mendalam. Adapun alat untuk meneliti objek tersebut, penulis menggunakan 3 kitab tafsir yang sangat terkenal dan diakui oleh para ulama dan peneliti Al-Quran. Kitab-kitab tafsir ini dipilih karena memiliki pendekatan dan metode yang berbeda-beda
dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang struktur Al-Quran. Ketiga kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Terjemah Al-Quran Departemen Agama Saudi Arabia. Jadi sebelum siapa kemarin ya, Ustadz Sahrul apa siapa yang kemarin mengungkap mufasir Indonesia, yaitu Asidiki ya, Hasbi Asidiki. Kebetulan saya punya guru Kasmudi Asidiki, jadi agak ingatnya Asidiki. Hasbi Asidiki ini beliau juga terlibat dalam penyusunan terjemahan terjemah Al-Quran Departemen Agama Saudi Arabia. Saya lihat dari apa daftarnya itu, beliau termasuk sebagai tokoh yang dikedepankan dalam penyusunan terjemahan tersebut. Dan yang menariknya dalam kitab tersebut, saya kadang-kadang kalau cari apa munasabah itu suka nyari di situ, karena dia kelihatannya walaupun cuma 1 jilid ya, Al-Quran 30 juz, terjemahannya cukup 1 jilid, tapi ketika bicara munasabah, dia cukup lumayan gitu ya, cukup informatif gitu ya. Karena dia bisa memberikan intinya keterkaitan atau relevansi antara nama surat ini dengan surat ini kira-kira apa, terus kemudian ayat ini dengan ayat berikutnya kadang-kadang dia bahas juga, terus kemudian surat itu dengan surat berikutnya itu seringkali diungkap di situ. Jadi cukup menarik menurut saya, walaupun Qur'annya kelihatannya cuma 1 jilid gitu. Kemudian yang kedua, tafsir Al-Misbah ini punya Quraisy Shihab. Nah, kami pilih ya karena kebetulan di perpustakaan kami ada, jadi ya mungkin biar sedikit ngirit. Jadi, tapi ya bukan cuma sekedar ngirit sih, karena eh, menurut beberapa sumber yang kami kaji, memang Quraisy Shihab ini memiliki multidisiplin ilmu, sehingga cukup menarik beliau dalam membahas keterkaitan antara ayat ataupun antar surat gitu ya. Saya pikir tidak ada salahnya atau mungkin cukup menarik menurut saya untuk dikaji ulang ini. Kalau versi Al-Misbahnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah tafsir Nazmud Duror fi Tanasubil Ayati Waswar. Kalau ini dari judulnya kelihatan banget ya, memang dia spesifikasinya membahas relevansi ataupun munasabah antar ayat dan antar surat ya. Mungkin itu saja Ustadz, barangkali yang lain juga ingin menyampaikan ininya. Barangkali kawan yang lain termasuk Pak Sepri tadi juga ingin menyampaikan hasil. Ya, saya belum selesai tadi, Kak. Mungkin ke Saya outline teruskan dulu, ya, Pak. Pak ya. Outline mungkin Pak. Outline Apa tadi Bustanul Arifin ada ngirim Ya, ya Ustadz. UTS? Bustanul Arifin ada ngirim UTS tanggal 7. Ini saya kirim Ustadz. Enggak, UTS tanggal 7 kemarin ada ngirim UTS. Iya, kirim saya Ustadz. Coba di screenshot, kemudian kirim ke saya ya. Tanggalnya dan ininya ya, jamnya. Oke, lanjutkan Pak Sepri. Baik, silakan Pak Sepri. saya teruskan. Ustaz Abdullah tolong di share screen ya. Saya Baik, baca aja langsung ya biar abstrak tadi saya lanjutkan. Bismillah. Jadi ini ada 3 ayat yang saya ambil dari tafsir Thaiful Isyarat Imam Al-Qushayri. Ali Imran ayat 31, Al-Maidah ayat 54, dan At-Taubah ayat 24. Dari 3 ayat tersebut tafsirnya saya masukkan beberapa di dalam abstrak ini. Kemudian ada juga perumusan masalah yang juga kita masukkan di sini. Jadi siapapun yang beriman maka seharusnya mencintai Allah, maka ia tidak memiliki cinta kepada Allah. Maka jika ia tidak memiliki cinta kepada Allah, itu menunjukkan adanya bahaya terhadap keabsahan imannya. Makna cinta Allah adalah kehendaknya untuk mendekatkan hamba tersebut kepadanya dan memberikannya
kedudukan khusus sebagaimana rahmatnya, berarti kehendaknya untuk menganugerahkan nikmat, maka cintanya berarti kehendaknya untuk memuliakan. Perbedaan antara cinta dan rahmat adalah cinta merupakan kehendak untuk memberikan yang khusus, sedangkan rahmat adalah kehendak untuk memberikan segala bentuk kenikmatan. Maka cinta itu lebih khusus daripada rahmat. Kemudian Quran Surat At-Taubah ayat 24, sebagai bentuk peringatan yang sangat tegas dan keras agar tidak mengutamakan kepentingan dunia di atas agama, dan tanda kejujuran dalam tauhid adalah memutuskan segala keterikatan dengan selain Allah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, menjauhi hal-hal yang sudah biasa dilakukan, dan mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Tesis ini memiliki kesamaan pendapat dengan Imam Al-Ghazali yang wafat 505 Hijriah atau 1111 Masehi, Syekh Abdul Qadir Jilani yang wafat 561 Hijriah atau 1116 Masehi, dan Imam Al-Tustari yang wafat 283 Hijriah. Temuan ini asumsi ya, temuan tesis ini adanya kaitan erat ayat-ayat cinta atau mahabbah dalam konsep kehambaan dalam tasawuf pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu sebagai pengabaian atas segala perbudakan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dalam dunia tasawuf disebut pada Al-Hikam matlabul arifin as-sidqu fil ubudiyah wa iqamatu hukuk al-rububiyah, yang dicari oleh para arifun, para wali-wali, para kekasih Allah adalah benar dalam menjalankan kehambaan dan menegakkan hak-hak keutuhanan. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i, sementara corak dari Tauhid Syarat adalah corak Isyari atau Sufi. Kemudian sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, studi pustaka. Baik, selanjutnya pendahuluan bab 1, pendahuluan, jadi cinta atau mahabbah dalam kondisi yang mulia yang telah disaksikan oleh SWT melalui cintanya bagi hamba, dia telah dipermalukan cintanya dengan si hamba. Karenanya Allah disifati sebagai mencintai hamba dan si hamba disifati sebagai yang mencintai Allah. Mungkin ini agak panjang. Saya juga dari beberapa, ini dari terjemahan, dari tafsir beliau, kemudian juga saya juga mengutip dari beberapa sufi. Ada 4 tingkatan cinta, itu cinta untuk Allah, cinta karena Allah, cinta dengan Allah, cinta dari Allah. Itu awalnya ada cinta Allah dan akhirnya ada cinta dari Allah. Cinta karena Allah dan cinta dengan Allah berada di antara keduanya. Kemudian rumusan masalah ini yang penting. Jadi ini yang saya belum lama sekali saya menemukan rumusan masalah ini. Judul ada tapi mau diapain gitu kan. Akhirnya saya merenung nih, nggak tahu Pak dosen nanti bisa bantu, bisa nggak ini gitu loh, rumusan masalah ini. Saya juga ikut menekuni dunia tasawuf, jadi bacaan-bacaan itu mempengaruhi jalan pemikiran saya gitu. Jadi rumusan masalah kajian penelitian ini akan berfokus pada rumusan masalah bagaimana tafsir ayat-ayat cinta atau mahabbah dalam Lataiful Isyarat karya Imam Al-Qushairi sebagai pedoman perjalanan salik menuju Allah atau wusul atau sampai kepada Allah, hingga benar dalam mewujudkan atau menjalankan kehambaan atau ubudiyah dan menegakkan hak-hak ketuhanan atau rububiyah. Jadi itu hamba para kekasih Allah itu yang dicari. Semakin hamba ya semakin cinta, semakin hamba yang mengakui kehambaan, maka cinta Allah juga akan turun. Jadi begitu juga sebenarnya dalam konsep khalifatul ard. Jadi hamba yang benar yang bisa menjadi khalifah gitu. Jadi ini dalam konsep kehambaan dalam dunia tasawuf, dan filsafat pendidikan tentang konsep hamba ini tidak ada di dalam filsafat pendidikan modern dimanapun. Dia hanya tidak ada dalam kitab-kitab tasawuf konsep kehambaan ini. Maka ini akan menarik untuk disandingkan atau dikaitkan atau ada kaitan erat dari tafsir ayat-ayat cinta, ayat-ayat yang kita kumpulkan dengan tafsir maudhu'i, metode maudhu'i tadi. Ayat-ayat cinta kita kumpulkan, kemudian dari hasil ini
asumsi kami, kesimpulan sementara adalah ada kaitan eratnya dengan konsep tasawuf dalam kehambaan itu ya, ada di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tujuan penelitian berdasarkan pernyataan masa yang akan disebutkan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tafsir ayat cinta mama dalam Lataiful Isyarat Imam Al-Qushayri sebagai pedoman perjalanan salib menuju Allah atau wusul menuju Allah hingga benar dalam menjalankan kehambaan atau ubudiyah dan menegakkan hak ketuhanan atau rububiyah. Nah, penelitian yang dilakukan, metode penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian tafsir Maudu'i dari Abdul Al-Hayy Al-Barmawi, itu dengan cara mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan kata-kata hub, selanjutnya menggunakan sumber data pribadi dari kitab tafsir Lataiful Isyarat karya Imam Al-Qushayri, serta dilengkapi dengan data sekunder seperti jurnal, tesis, buku-buku, dan artikel dan majalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Nah, kemudian tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan ini sebenarnya sudah kita lakukan pada semester yang lalu pada saat annotated bibliografi atau pelajaran bahasa Inggris, dan ini saya sudah lakukan beberapa dari tugas itu ada, saya bacakan judulnya penelitian terbaru tentang sofistik cinta dalam Al-Quran dengan menggunakan pendekatan kajian semantik yang dilakukan oleh Hailin Alana Lazulfa dan Ahmad Munir tahun 2022. Kemudian lebih dalam lagi mengenai sketsa cinta atau mahabbah yang digagas oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam tafsir Al-Jilani, penelitian yang dilakukan oleh Hadi Susanto dan Ecep Ismail tahun 2021. Selanjutnya konsep mahabbah menurut Imam Al-Tustari, ini pada sufi semua. Dalam penelitian Yayan Mulyana 2012, mahabbah merupakan suatu keadaan hati yang merasakan keagungan, kemuliaan dan kehadiran atau hudur setelah ketenangan atau huduk bersama Allah. Ia merupakan anugerah yang agung, tidak diminta nanti itu juga tak dipaksakan. Ia hadir bersama zikir yang larut atau fana dalam kebakwaan. Fananya orang yang mahabbah bukan perpaduan atau manunggal, tetapi kebersamaan atau kehadiran. Ma'iyah atau wal hudur. Kuncinya adalah ma'rifat, karena dengannya seseorang mulai masuk untuk mencintai Allah. Jadi menariknya mungkin term-term mahabbah ini diiringi, itu disandingkan dengan ada ma'rifat, ada rindu, ada ridho, itu makom-makom. Jadi mahabbah ini sendiri kan stasiun-stasiun makom rohani para kekasih Allah. Jadi mungkin sedikit juga akan kami bahas nanti itu term-term yang lain, ma'rifat, rindu, dan ridho. Kemudian tinjauan tentang konsep cinta mahabbah dalam logika komunikasi transendental yang dilakukan oleh Wahyu Budiantoro tahun 2021. Kemudian konsep mahabbah dalam makom atau tasawuf, komparasi pemikiran Rabi' al-Adawiyah, Jalaluddin Rumi dan Buya Hamka terhadap penelitian dan Huliah Inayah tahun 2022. Kemudian konsep hub menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar yang itu Widayatus Surur tahun 2023. Kemudian penelitian terdahulu tafsir ayat mabah yang disebutkan di atas sebagian besar menggunakan metode kualitatif studi pustaka, studi sama seperti yang akan kami lakukan nanti. Kemudian bab 3 ada tafsir ayat mahabbah, bab 1 al-syarat, ada biografi Imam Qushayri, karya-karya Imam Qushayri, guru-guru Imam Qushayri, dan tafsir ayat mahabbah dalam Lataiful Isyarat Imam Qushayri. Kami sedikit sampaikan aja sistematika tafsir Lataiful Isyarat dalam kitab Lataiful Isyarat. Imam Qushayri menjelaskan seluruh ayat Al-Quran sesuai dengan urutan yang terdapat dalam Al-Quran, diawali dengan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Setiap penjelasan surah yang mengandung nilai sofistik, dimulai dengan penjelasan dari sisi zahir ayat, kemudian beliau menafsirkan ayat dari sisi tasawuf. Kemudian metode tafsir Lataiful Isyarat, metode yang digunakan oleh Imam Qushayri dalam kitab Lataiful Isyarat adalah metode tahlili, yaitu suatu penjelasan dari ayat ke ayat. Imam Qushayri merinci makna-makna yang terkait dengan setiap ayat serta menjelaskan asbabun nuzul atau sebab-sebab di balik turun ayat tersebut. Sumber penafsiran Imam Al-Ghazali pada konsep bil bashira, sehingga pendekatan pada nuansa sofistik dalam penafsiran terhadap ayat-ayat lebih dominan. Kemudian nanti bab 4 analisis terhadap tafsir Lataiful Isyarat Imam Qushayri, kemudian bab 5 penutup, kesimpulan, dan saran. Dan saya mudah-mudahan ini bisa dijalankan, artinya judul penelitian, kemudian isinya dapat agar ini sebenarnya agar juga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang penelitian relevan yang sudah saya
lihat, karena kalau tidak saya mengambil ini akan sama, datar saja gitu loh. Tes Pak Sepri. Pak Bustan screen-nya bisa dimatikan dulu, Pak. Ya, masih. Ya, Ya, sepertinya Pak Sepri terputus. Dan mari kita lanjut diskusi bahasan mengenai 3 materi yang disampaikan oleh kami. Ya, kami harap bisa mendapatkan banyak saran dan masukan dari teman-teman semua yang semoga bermanfaat untuk penelitian ini lebih lanjut. Pak Busan bisa dimatikan screen-nya nih, masih ada screen Pak Busan sepertinya. screen saya belum dimatikan Ya, ya? silakan didiskusikan Oh, ya. Ini screen-nya dimatikan nggak? Oke. Ya, oh, baru kali ini share screen saya. oke. Yang pertama ada Ustaz Syahrul. Waktu dan tempat silakan, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari ketiga ini proposal ini, ketiganya benar-benar menarik dan ada sisi yang berbeda atau memiliki keunggulan lah di antara ketiga ini. Mungkin pertanyaan pertama untuk Ustadz Abdullah, di sini kan Ustadz ingin apa namanya meneliti tentang eksistensial manusia dalam kosakata al-insan ya. Jadi kan al-insan manusia. Nah, jadi pertanyaannya itu seperti ini. Apa alasan utama Ustadz itu ngambil al-insan? Kan kita ketahui bahwa di Al-Quran itu ketika ingin menggambarkan manusia atau istilahnya itu ada 3 kata. Ada al-insan, ada anas, ada basyar. Jadi apa keunggulan al-insan ini? Jadi alasan utama memilihnya. Yang kedua, eh, dari penelitian ini kan memakai metode tematik. Jadi maksud saya itu apakah hanya kata al-insan saja atau eh, perubahan kata yang lainnya dari kata al-insan ini kan ada asal katanya kan ada terus jadi al-insan. Jadi kalau kita cek di dalam eh, kitab Al-Mu'jam Mufaharos itu pasti ketemu beberapa kosakata yang mirip dengan al-insan, tapi ketika al-insan doang kan hanya beberapa ayat saja. Jadi apakah al-insan aja atau ayat yang mirip dengan al-insan, mungkin kata lainnya nisyan atau sebagainya dibuat juga atau hanya al-insan saja? Itu satu. Terus untuk penelitiannya Ustaz Bustan, ini saya menariknya itu adalah analisis strukturalnya. Ini mungkin saya masih bertanya-tanya bagaimana sih metode yang digunakan ketika kita ingin apa namanya meneliti analisis struktural. Jadi kalau yang tadi analisis linguistik artinya kan kita fokus kepada bahasanya. Kalau struktural ini berarti apakah memang harus berurutan atau bisa saling apa berselang-seling lah. Jadi misalkan dari Ar-Ra'du mungkin ayatnya terus ada di Ibrahim ada ayatnya atau seperti apa metode yang digunakannya. Karena kan di dalam dua metode di dalam dua penelitian yang lainnya itu tafsir Nusantara dan tafsir deskriptif itu kan gak jauh berbeda. Ada tahlili, ada maudhu'i, ada mukoron. Jadi kan kita udah benar-benar mengenal. Sedangkan ini kan bukan mengkaji ayatnya, tapi mengkaji munasabah ayatnya. Kan ini benar-benar hal yang berbeda lah dari kedua jenis metode yang itu. Seperti itu.
Dari siapa dulu yang ingin menjawab? Untuk Pak Sepri, apakah ada pertanyaan, Pak Syarul? Oke, kalau Atau untuk sudah? Sepri sebenarnya kemarin kita juga diskusi sama Pak Sepri juga kan, dia juga nanya-nanya nanya ke saya ini bagaimana. Cuman ya memang masih yang jadi pertanyaan saya itu kalau memang kayak tadi kan karena dia pakai tematik, beliau pakai tematik, otomatis kan apakah hanya mahabbah saja ayatnya atau pakai ayat yang lainnya gitu. Kalau misalkan pakai ayat yang lainnya, apakah sesuai dengan mahabbah yang diinginkan tadi, mencapai ubudiyah dan istilahnya itu bisa menegakkan rububiyah. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Kalau ayatnya masih tentang mahabbah dengan kata mahabbahnya itu dalam tematik, mungkin bisa untuk menjelaskan ubudiyah dan rububiyahnya. Tapi kalau misalkan menggunakan kata lainnya, misalkan kata hubun, yuhibbu, atau yuhibbukum, kan itu banyak tuh kata-kata hubun dalam Al-Quran. Nah, apakah dengan menggunakan kalimat atau kata lain itu bisa untuk menjelaskan itu? Itu kan eh, pertanyaan saya itu kan mungkin bisa diasumsikan ya, karena mungkin belum mendalam, karena ini sebatas sebagai proposal. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Mungkin saya ingin menjawab terlebih dahulu ya Pak Bustan ya. Mungkin singkatnya, penelitian ini juga fokus terhadap kata istilah al-insan ya. Tadi juga memang sempat saya utarakan bahwa fokus daripada tujuan yang saya ingin teliti di sini adalah menemukan eh, makna makna dari kalimat al-insan yang mana eh, tidak berfokus ke kalimat lain, istilah lain seperti al-bashar, an-nafsu atau an-nas yang semakna dengan, tapi nanti saya ke ada untuk subbab di bab-bab 3 itu mungkin ada penjelasan mengenai variasi makna ayat lain yang mungkin memiliki makna sama dengan al-insan. Karena sifat daripada kalimat al-insan ini lebih universal ya, konsep universal tentang manusia itu sendiri yang juga menunjukkan beberapa aspek tentang al-insan ini lebih kepada konteks penciptaan tujuan hidup. Nah, ini kelemahan kebebasan memilih dan tanggung jawab moral. Di sini agak sedikit masuk melalui pendekatan daripada filsafat eksistensialisme itu sendiri. Sedangkan kalau al-bashar itu yang saya tahu ada lebih ke ciri-ciri fisik biologis ya, lebih ke fisik gitu. Itu yang mungkin bisa saya jawab, Pak Syahrul. Silakan Pak Bustan. Ya, Pak Bustan silakan menjawab untuk pertanyaan. Oh iya, saya lagi ini, saya baru dapat screenshot. Memang waktu itu saya agak sempat kesulitan Ustadz untuk mengirim lewat apa email, sampai saya minta tolong ke Mas Dava waktu itu ketua kelas di tanggal 7 Mei 2025. Mungkin saya screenshot itunya, saya kirim file ke beliau, terus saya minta tolong Tat, boleh tolong kirimkan ke dosen, saya kesulitan kirim via email. Eh, waktu itu ini agak kesulitan untuk kirim. Eh, soalnya juga memang jarang pakai email sih Ustadz. Jadinya itulah agak ini. Nggak, Eh, kepada waktu itu siapa Anda kirim? Kirim ke ke siapa? Pak Dava. Dava Nur ketua Iya kelas. Pak, iya Iya, Pak. iya. Saya kirim waktu itu Pak lewat saya, betul. Mohon maaf Pak Ustaz, saya baru Coba teringat. Dava dikirim screenshotnya di WA saya yang kiriman dari Pak Buston Arifin, tanggal dan waktunya ya. Ya Pak, siap. Oke, saya tunggu. Ya, Kemudian dilanjut. untuk menjawab pertanyaan tadi tentang analisis struktural, memang
Analisis struktural itu maksudnya adalah ketika kita mencoba korelasi antar bagian, part by part, untuk mengetahui bagaimana keterkaitan bagian demi bagian itu untuk membangun sebuah makna yang utuh secara keseluruhan. Jadi itu barangkali yang membedakan analisis umum dengan analisis struktural. Jadi keterkaitan antara bagian dengan bagian itu nanti ternyata ada hubungannya dengan pesan secara umum yang disampaikan. Ya mungkin gambaran yang masih agak hangat ya, seperti di kuliah umum kita waktu itu, bahwa ternyata keterkaitan angka 10 dengan surat Al-Kautsar, di mana setiap huruf setiap ayatnya terdiri dari eh, dibangun dengan 10 huruf yang berbeda, kemudian selalu diakhiri dengan huruf ro yang merupakan huruf ke-10, dan kemudian total satu surat itu terdiri 10 kata gitu. Jadi serba 10 itu bagian demi bagian itu ternyata memberikan sebuah maksud secara umum, secara keseluruhan, bahwa pesan yang terpenting dari surat itu adalah agar kita melaksanakan ibadah di tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau dalam hadisnya kan ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Jadi khusus di hari nahar tersebut, di tanggal 10 itu, anak Adam tidak mengamalkan amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mengalirkan darah. Jadi barangkali bagian demi bagian itu menjadi petunjuk atas makna yang terbangun secara keseluruhan. Terima kasih. Mungkin yang lain ingin juga menyampaikan penjelasannya. Tadi pertanyaan ketiga untuk Pak Sepri. Silakan Pak Sepri. Ya, saya baru masuk ini Ustaz. Apa pertanyaannya Ustaz? Nah, mungkin bisa diulang Tadi Pak Sarul. sebentar keluar. Tadi. Baru Iya. bisa masuk. Oh, Sebenarnya juga Ustaz Sarul yang nanya. ya ini mungkin juga dari diskusi kemarin dan saya mulai kepikiran ya, kalau memang kata ayat mahabbah memang menjelaskan tentang mahabbah itu ayat-ayatnya sudah diteliti, itu kan memang bisa untuk menyampaikan masalah ubudiyah dan rububiyahnya. Nah, yang pertanyaannya itu, Ya. apabila tidak memakai kata-kata itu atau menggunakan kata lainnya, atau mungkin kata hubunnya atau yuhibbunya atau kata-kata yang lainnya, itu bisa tidak untuk menyampaikan masalah ubudiyah dan rububiyahnya yang tadi. Nah, ini kan pertanyaan ini kan mungkin apa namanya, kalau kita sudah meneliti lebih dalam lagi. Tapi kalau berdasarkan asumsi dari Pak Safi sendiri, apakah bisa selain ayat tadi, kan ayat tadi kata-katanya apa? Nah, kalau menggunakan ayat lain dengan kalimat kata yang lain, perubahan kata yang lain, apakah bisa sampai ke situ atau tidak? Nah, seperti itu. Oke. Maksudnya setelah ayat-ayat mahabbah ya? Ya, selain yang Bisa. sudah diteliti kan itu artinya untuk ubudiyah dan rububiyahnya kan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kalau dengan ayat lain dan kata lain, apakah bisa tersampaikan juga? Nah, itu. Oh, oke. Iya bisa dong. Cuman ini apa ya? Akan lebih melebar mungkin kalau saya bilang tadi mahabbah adalah makom atau stasiun rohani atau suatu yang khusus, kan tadi rahmat itu suatu yang umum, nikmat yang umum, tapi mahabbah adalah suatu yang khusus diberikan Allah kepada hambanya. Jadi suatu yang khusus itu kan tidak semua, tidak umum, jadi hanya kekasih Allah dibilang. Nah, ini konteks inilah yang menurut saya sangat penting, ayat-ayat mahabbah ini. Kalau yang lain mungkin dia akan menjadi umum juga ya, bahwa dari mungkin dikaji secara fikih ubudiyah, kehambaan itu seperti apa. Ini saya mencoba untuk ubudiyah, kehambaan itu
dari pandangan atau konsep tasawuf, dia akan berbeda kan dengan konsep fikih mungkin gitu loh. Nah, itu di konsep kehambaan ini akan menarik. Jadi saya sedikit baca lah ya. Setelah mahabbat tadi saya bacakan ini, iya karena budu wa iya karena sa'in hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kata nak budu, kami menyembah bukan budu, saya menyembah, sudah menunjukkan bahwa wujud kehambaan kita adalah totalitas diri kita, lahir batin, rahasia batin, dan seluruh elemennya yang dimunculkan dengan kata kami. Jadi ada tubuh kita, ada jiwa kita, ada akal kita, ada ruh kita, ada rahasia ruh, sir kita. Jadi seluruh totalitas diri kita ini kami menyembah, maka disebut dengan kami gitu, bukan aku. Jadi ini yang saya bilang ada bahasa saya sih agak ini ya tadi statement final dari kehambaan kita ada iya karena budu wa iya karena stain. Jadi manifesto kehambaan lah, manifesto ubudiyah ini dari kemarin sini menarik sekali bagi sebagai pengabaian atas segala perbudakan selain kepada yang kelak dalam itu sebagai matlabul arifin as-sidqul al-sidqu fil ubudiyah wal iqamatu huquq al-rububiyah. Jadi pengertian-pengertian ini ya karena budu adalah kehambaan, kefanaan hamba, wa ya kana stain adalah bakoknya Allah Subhanahu wa taala. Ya karena budu adalah jika engkau tak mampu melihatnya, maka dialah yang melihatmu, dan ya kana stain jika engkau menyembah seakan-akan engkau melihatnya. Ya karena budu adalah mi'rad, wa iya kana stain adalah rahmatan lil alamin. Ya karena budu adalah ibadah dan ubudiyah, hendaknya menyembah dan menuju. Wa iya kana stain adalah abudah, hendaknya engkau musyahadah dan ma'rifah. Ya karena budu adalah taroki, menanjak lillah. Ini semua diskusi taroki, mi'raj, kemudian tanazul, kita turun. Jadi Nabi itu mi'raj, kemudian tidak di atas tapi kembali itu lihat tanazul. Jadi menanjak ke ilahi dengan wa iyyaka nasta'in ada tanazul, turun bersama Allah Azza wa Jalla. Jadi menurut saya dengan ayat-ayat mahabbah ini itu menjadi penting saat dibandingkan kita masuk ke wilayah bagian fikih mungkin atau ayat lain. Jadi tapi ini tetap tidak, mahabbah ini juga akan disebut dari makom yang lain, yaitu ma'rifat. Ma'rifat itu kan mengenal Allah, ada rindu, ada bagaimana cinta kalau nggak rindu kan gitu. Itu makom rohani ya, makom rohani. Jadi itu saya pikir ayat ini menjadi penting sekali untuk masuk melakukan penelitian ini. Mungkin itu aja. Cukup. Silakan yang lain kalau mau nambahkan atau ada pertanyaan lain. Ya, mungkin satu lagi. Mohon maaf kalau teman-teman yang lain belum ini ya. Saya masih penasaran untuk struktural dari analisis dari Pak Bustan tadi. Setahu saya kan ketika di dalam tafsir Al-Misbah dengan tafsir An-Nur itu kedua mufasir ini mengelompokkan ayat secara berurutan. Jadi misalkan ayat surah Yusuf ayat sekian sampai sekian dikumpulkan, terus dikasih judul tema besarnya apa di dalam 10 ayat ini. Dan ini kan artinya kalau ini kan sudah ketahuan nih hubungan ayatnya. Nah, yang jadi penasaran saya itu yang hal kayak gini tuh dapat ditemukan nggak kalau dengan ayat yang berbeda surah. Jadi kan kayak ini ayat surah Yusuf dengan ayat apa, surah Ar-Ra'd dengan ayat apa, Ibrahim dengan ayat apa, itu bisa dimunasabahkan nggak dengan satu tema besar gitu. Menurut Pak Bustan seperti itu bisa nggak? Ya, Pak Bustan. Mohon maaf tadi saya barusan ada telepon dari pengurus RT, jadi mohon maaf sebentar aja tadi. Bagaimana Pak tadi Pak? Kalau di dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir An-Nur itu kan beliau itu kan sudah mengumpulkan urutan ayat, misalkan Yusuf 1 sampai sekian itu kan dengan tema besarnya apa. Kalau misalkan dengan surah yang berbeda,
terus ayatnya dikumpulkan dengan tema besar, apakah itu bisa juga? Eh, Kalau dengan surat yang berbeda, saya pikir agak agak sulit ini, karena makanya yang saya pilih juga surat yang berurutan ya. Nah, tiga surat itu berurutan karena memang eh, saya sendiri agak jarang menemukan tafsir yang mengaitkan satu surat dengan surat yang lain yang berjauhan seperti itu. Mungkin masih sulit untuk mencarinya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin teman-teman lain bisa memberikan saran dan masukan buat kita semua dari apa yang kami sampaikan. Bu Lulu kali, Bu Lulu tuh mau Atau ngomong dari tuh. Ayo. Pak Sepri mau menambahkan lagi, Pak Bustan, silakan. Pak, apa gua boleh? Oh, Pak dulu dulu ya. Bu dulu ya. Tadi mau bertanya tadi. Ayo silakan, Bu. Oh ya. Ya, eh, terima kasih atas kesempatannya para pemakalah. Saya mau nanya ke Ustadz Sepri, ini materinya bagus banget tentang mahabbah. Ya, tentang, kalau saya lihat di proposal itu kan, ini Pak, apa sih tadi ada pengambilan imamnya itu ada. Nggak kedengaran, Bu, suaranya? Kedengeran nggak Ustadz? Kalau sekarang lumayan kedengaran kalau sekarang. Jadi, tadi kan Ustadz Sepri em, apa materinya tentang mahabbah ya, kajian-kajian tentang ayat-ayat cinta, mahabbah gitu. Kedengeran ya Ustadz? Dengar, Bu. Ayo terus. Nah, kalau yang tadi di Terus. bab 2 kan kajian teorinya itu kalau di situ ada Imam Al-Ghazali sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa Ustadz Septi ngambil Ya. itu dua imam itu? Terus di sini kan ada menjalankan kehambaan yaitu dari ubudiyahnya, kemudian aspek rububiyahnya juga. Apakah memang Ustadz Sepri hanya ingin konsep mahabbah ini tertuju hanya untuk vertikal, maksudnya vertikal itu dari manusia, mahabbah manusia ke Allah. Apakah mahabbah ini nanti nanti goalnya akan masuk ke tafsir ayat-ayat cinta ini ke apa ya, ke sesama manusia juga atau enggak kayak gitu, Ustaz? Oh ya. Ya, Jadi apa? Menariknya tentu dari mahabbah ini sebenarnya kan secara syariat kita melakukan ibadah ya, maka ubudiyah kan, penghambaan kita kepada Allah secara syariat, tetap kemudian ya melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, kemudian ya dengan makom-makom apalah ya, sabar, zuhud dan lain-lain itu apa, tidak mungkin ada mahabbah kalau bukan Allah sendiri yang sebenarnya menurunkan mahabbah itu. Allah mencintai, kemudian Allah mengampuni. Kalau dalam terjemahan tafsir di sini, kalau boleh syarat bahwa Allah mencintai kemudian mengampuni hamba. Jadi kita ini sebenarnya mencintai Allah adalah pantulan dari cintanya Allah kepada kita. Kemudian para kekasih Allah yang dicintai Allah, para waliullah atau para arifun ini tentu mereka orang-orang yang khusus, mereka adalah rahasia-rahasia Allah di muka bumi. Dan seperti juga Nabi itu setelah Mi'raj, kemudian Taroki, kemudian Tanazul, turun. Saya ingat sekali diskusi dengan Pak Ikhlas Budiman. Itu turun menjadi rahmat bagi semesta. Dan begitu juga wali-wali ini tidak mungkin sebagai wali sebagai kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah, tidak berpendar, tidak punya dampak terhadap kemanusiaan atau kehidupan atau peradaban kita. Pasti akan memberikan seorang kekasih Allah, orang yang dikasih Allah, mengasihi Allah, pasti dia juga akan mengasihi sesama sebagai beriman, kemudian sesama juga sebagai
umat manusia, sebagai juga kepada makhluk makhluk semesta. Jadi itu jelas akan dampaknya akan begitu. Maka saya teringat, saya pernah diskusi, apa, bukan diskusi ya, bertanya kepada seorang kiai sufi, Pak, bagaimana ini? Posisi wali-wali itu kekasih Allah itu kan tidak muncul, tidak hadir sebagai wali ya. Paling ya kita tahu secara syariat saja kan. Tapi memang para kekasih Allah itu memang dititipkan sama Allah di muka bumi untuk memberikan ada kebaikan, ada rahmat dari Allah kepada mereka, sehingga kalau ada waliullah dalam suatu lingkungan, suatu wilayah itu akan menjadi berdampak terhadap menjadi baik, menjadi terhindar dari suatu keburukan. Nah, itulah dampak secara syariat yang kita lihat. Tapi juga dalam suatu pengajian itu, ini kan dalam konteks syariat kita, ubudiyah kita sebagai konteks syariat, kemudian rububiyah. Jadi kita tadi belum nyangkut rububiyah. Rububiyah itu menegakkan hak-hak ketuhanan, nah itu hakikat. Tetapi semakin syariat, semakin hakikat. Nah, itu bahasa Pak Kiai ya. Kemudian semakin hakikat, sebenarnya semakin syariat, tapi syariat yang penuh kesadaran akan hakikat. Nah, jadi gitu. Mungkin Bu Lulu. Ada dampaknya Bu Lulu. Jadi nggak hanya asik masuk para kekasih atau kekasih Allah dengan Allah dan kekasihnya, tetapi pasti akan berpendar. Cahaya itu akan menyebar kepada semesta gitu. Ini Baik, Ustaz, terima kasih. Untuk yang ini, tafsir ayat-ayat mahabbah menurut pandangan Mufasir, Ustaz Fikri kenapa ambilnya Imam Ghazali sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Oke, itu karena ada kedekatan corak tafsir dari Latoful Isyarat karya Imam Al-Qushairi. Beliau kan seorang sufi. Beliau punya Risalah Qushairiyah itu kitab KUHP-nya, kitab tasawuf. Itu jadi kedekatan corak tafsir itu, maka saya mengambil Syekh Abdul Qadir Jilani yang juga seorang sufi, dan juga Imam Al-Ghazali juga seorang sufi. Ini rencana saya begitu. Jadi kalau Ibu lihat Risalah Qushairiyah, ini saya mau kasih lihat nggak Ibu? Risalah Qushairiyah. Kitab Risalah Qushairiyah. Jadi KUHP-nya kitab Indo Tasawuf. Jadi kedekatan itu aja, kedekatan corak itu mungkin bisa jadi juga mufasir yang lain, tapi terlalu banyak juga kan. Kalau cukup mungkin 2. Ini sebenarnya kemarin saya juga berpikirnya muncul nggak, jadi takutnya jadi komparasi gitu, perbandingan. Tapi untuk awal saya pikir perlu, karena perlu juga didukung oleh tafsir dari mufasir yang lain, tafsir dari ayat-ayat mahabbah ini, pandangannya untuk mendukung dari pandangan tafsir Imam Qushairi ini gitu. Gitu Bu Lulu. Ada kedekatan corak tafsir yang sehingga memudahkan kita untuk menganalisa. Syukran. Oke, mungkin ada yang ya. Tadi ada Pak Bima sebelum saya tarik. Ya. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan ya. Duluan Pak Ari, terima kasih banyak Pak Abdullah. Penasaran dengan apa dimensi eksistensial manusia itu? Menarik itu Pak Abdullah itu. Menggunakan salah satu terminologi manusia al-insan gitu ya. Kalau yang lazim itu kan biasanya kan ini penelitian itu kan manusia perspektif Al-Quran biasanya gitu kan. Nah ini enggak, ini kalau Pak Abdullah ini eh, dimensi eksistensial gitu ya. Tapi dengan satu terminologi, tidak menggunakan terminologi yang umum yang lazim itu, tapi hanya satu. Nah itu kan itu nanti itu gimana Pak Abdullah? Satu terminologi jadi 150 halaman itu bahasanya gimana itu? Itu masih terbayang kira-kira dengan terminologi al-insan itu. Bahasan-bahasan yang akan Pak Abdullah ini kan itu urai
dan eksplorasi itu nanti di tesis itu apa saja gitu, secara garis besar aja. Saya masih keren sekali Pak Abdullah dengan satu terminologi al-insan. Pak Abdullah bisa membuat 150 halaman minimal gitu penelitian itu. Itu gimana ngembanginnya secara terus apakah kemudian apakah mungkin membahas eksistensialnya dalam segi psikologi eksistensial atau eksistensial secara itu ya Jean-Paul Sartre itu atau yang gimana? Terima kasih banyak Pak Kiai Abdullah, itu pertanyaan saya menarik itu. Al-Insan jadi 150 halaman, keren itu. Iya, Bang. Ya, pada dasarnya eh, kalimat al-insan ini juga menjadi kalimat kunci keyword ya untuk membuka tabir lain daripada sisi makna yang lainnya, Pak Bima. Nah, di sini juga mungkin kalau saya memikirkan 150 juga belum kepikiran ya. Dan mungkin di sini juga saya akan mengaitkan dengan semantik makna lain daripada ayat-ayat Al-Quran yang mengandung eh, makna daripada sinonim atau persamaan dengan al-insan. Kalau ada ayat-ayat atau kalimat lain yang di Al-Quran ya mungkin ini juga sama dengan apa yang tadi disampaikan di Tasarruf, sepertinya memang harus perlu ada pengaitan pengaitan dengan istilah-istilah lain yang ada di dalam Al-Quran seperti tadi ya, ada al-nafs, yaitu ada dimensi-dimensi lainnya ya, seperti an-nafs itu lebih ke psikologisnya, ar-ruh itu pada dunia spiritualnya, al-aql lebih kepada rasionalnya. Nah, di sini mungkin jadi al-insan ini sebagai keywordnya lah, sebagai kunci pembuka daripada istilah-istilah kalimat lain yang nanti akan ditemukan dan diteliti juga nanti oleh saya. Dan untuk kalimat al-insan ini juga nanti akan saya coba analisis dan kemudian didekonstruksi dengan tematik ya, melihat seluruh ayat yang menyebutkan kata al-insan kemudian mengelompokkannya ya berdasarkan tema ya, mungkin nanti ada penciptaan, ada tanggung jawab, ada ujian, ada kelemahan dan lainnya. Kemudian dalam tafsirnya juga nanti ada sedikit bukan sedikit ya, ada membandingkan ya penafsiran klasik dan kontemporer juga mungkin, dan filosofis, dan yang di sini yang mungkin akan saya kaji juga pendekatan melalui eksistensial ini dalam filsafat Islam maupun yang dengan perbandingan pandangan dari eksistensialisme Barat juga mungkin. Terima Terima kasih kasih banyak. Kak Bima nih, masukannya juga jadi memunculkan ide juga untuk tulisan saya. Terima kasih Pak Bima, Pak Syahrul juga tadi yang sudah memberikan unek-uneknya. Silakan mungkin lanjut atau mau ada pertanyaan lain Pak Bima? Terima kasih banyak Pak Abdullah. Ya, Itu siap. menarik itu. Siap. Pak Arif mungkin tadi ingin menambahkan. Ya, saya tertarik dengan proposal ininya Ustaz Abdullah. Ini jangan dimaknai sebagai ini ya, sebagai sarana ngerujak ya, bukan ya. Tetapi sebenarnya saya senyum-senyum tadi itu karena melihat sebenarnya Ustadz Bima itu bukan hanya sekedar bertanya, tetapi berusaha untuk memberikan peta jalan. Ya, ada dimensi eksistensialisme, nanti bisa dianalisa dalam tradisi dalam pendekatan psikoanalisis, atau nanti bisa didekatkan dengan dalam tradisi sufisme gitu ya. Tapi kalau saya sebenarnya bukan ingin bertanya, tetapi ingin mengkonfirmasi. Kalau saya baca itu ya uraiannya, kok seakan-akan saya seperti membaca ulang saya seperti menangkap kegelisahan yang sama, kegelisahannya Ustadz Abdullah saat ini dengan kegelisahannya Syed Hussein Nasr zaman dulu,
ketika ketika masuk mulai awal kalau nggak salah tahun 80-an ya masuk akhir-akhir abad 20, mendekati abad 21, masuk era industrialisasi, masifnya industrialisasi. Hussein Nasr gelisah dengan eksistensi manusia ada di era di era industrialisasi itu kayak gimana. Cuman dalam penelusurannya dan kegelisahannya itu beliau beliau dapati solusinya adalah sufisme. Sedangkan kegelisahan yang sama juga diungkapkan oleh Prof. Alatas. Cuman bedanya Prof. Alatas bukan menggunakan pendekatan sufisme, tetapi tetap menggunakan pendekatan filosofis yang kemudian bahwa solusi atas hilangnya ya kesadaran diri manusia muslim itu adalah mengembalikan ilmu pada tempat yang sesungguhnya. Karena dalam istilahnya Prof. Alatas kan beliau menggunakan istilah the loss of adab. Berarti kesimpulannya adalah mengembalikan adab. Nah, saya juga masih penasaran sebenarnya dengan penelusurannya Ustadz Abdullah nanti, apakah nanti jadinya seperti apa? Karena itu aja sih kegelisahan bukan kegelisahan saya, respon saya ketika membaca tulisan beliau, dan mungkin nanti bisa dijadikan bisa dijadikan studi di dalam studi kepustakaan, coba perspektifnya Hussein Nasr dan perspektifnya Alatas, karena kan sepertinya sangat kontras dua tokoh ini, satu tokoh perennial, yang satu cenderung klasik. Jadi ini cukup menyegarkan lah, apalagi nanti kalau Ustadz Abdullah nanti ternyata arahnya cenderung ke sufistik, tapi bukan di luar perennial misalkan. Ini kan agak seru. Terima kasih Allah Ta'ala. Ya, siap. Terima kasih Pak Arif. Ini juga menjadi renungan baru buat penelitian saya. Dan memang untuk mencari kebaruan daripada apa yang saya coba buat ini juga belum mendapatkan kebaruannya ya. Mungkin nanti saya perlu banyak lagi membaca dan juga mengkaji daripada tulisan-tulisan yang mungkin nanti tadi disebutkan oleh Pak Arif dan juga Pak Bima juga tadi ada ya. Itu mungkin untuk sekarang ini ya bahasan dari saya begitu. Jadi untuk novelty atau kebaruannya juga masih belum terlihat lah gitu ya, belum jelas terlihat. Nanti masih mencari-cari. Oke, itu mungkin jawaban sementara. Siap, terima kasih Pak Arif masukannya. Yang lainnya silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit 17.30. Kemudian nanti dari penyampaian dari Pak Ustadz dosen mengenai mini proposal kali ini yang dipresentasikan oleh teman-teman. Oke, sudah ya. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya kepada ini presentator? Saya mau jawab pertanyaan, boleh Pak? Siap, silakan. Sebelum 3 menit lagi. Ya, saya ingat Bu Lulu tadi. Jadi ada latar belakang Bu Lulu kenapa saya mengambil judul ini. Karena ini tafsir, tentu kita harus fokus kepada tafsir. Tapi di balik ini ada
ada suatu hikmah dari seorang guru mursyid, mursyid Kamil Mukamil ya, mursyid yang wali, dan ada wali, ada juga wali yang bukan mursyid, ada juga mursyid yang bukan wali, dan beliau adalah mursyid yang wali. Jadi di pondok Pesulukan Toriko Agung itu ada tulisan di tembok tua itu, di sini tidak ada penyesalan, yang ada hanyalah cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Di samping mengerti haknya sebagai hamba dan haknya terhadap sesama. Jadi di sini tidak ada penyesalan, itu ya di dunia gitu. Nyesalnya nanti di akhirat, nanti di dunia ini nggak ada penyesalan. Yang ada hanyalah cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Di samping mengerti haknya sebagai hamba dan haknya terhadap sesama. Kalimat himah tersebut merupakan simpul dari seluruh perjalanan mi'raj kaum sufi di seluruh dunia, pengetahuan sekaligus hikmah terdalam dan akhir sebuah perjalanan. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, mengetahui haknya sebagai hamba dan haknya terhadap sesama. Jadi dia sekali bersamaan gitu, Bu Lulu. Yang pertanyaan Bu Lulu tadi itu, jawabannya di sini gitu loh. Ini latar belakang saya mengambil judul ini, kenapa saya sedikit berimprovisasi dengan ubudiyah, kehambaan dan rububiyah tadi. Jadi kalau dengan ayat-ayat maba ansih, dia menjadi datar, menjadi orang lain juga sudah memulainya gitu loh. Saya lihat beberapa tesis. Itu Bu Lulu, silakan Pak moderator atau Pak dosen langsung. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Sepri. Ada lagi mungkin dari teman-teman ingin memberikan masukan dan saran bagi mini proposal kami. Kalau tidak ada, kita serahkan ke Pak dosen untuk memberikan pencerahan pada kami semua. Oke, terima kasih ya. Pertama, analisis struktural Al-Quran punya Bustanul Arifin. Iya, Ustaz. Kajian sistematisasi munasabah surah Yusuf, Ra'd, hingga Ibrahim. Nah, ini saya kasih komentar di sini yang di abstrak, ikuti template panduan. Ya, ini semuanya tidak menunjukkan hasil template yang ada di panduan kan. Baik apa yang ingin Anda temukan dulu atau kesimpulan sementaranya, metodologinya belum disebutkan, sama perdebatan akademik tidak ada di abstrak. Satu. Kemudian batasan dan rumusan masalah. Saya nggak menemukan ada pertanyaan di situ. Pertanyaan Anda itu yang mana gitu? Rumusan masalah tidak ada pertanyaan di situ. Jadi penelitiannya masih sangat jauh ya dari harapan. Ya, cuma itu kan. Rumusan masalahnya tidak ada pertanyaan, kemudian di abstraknya tidak menggambarkan seperti template yang ada di buku panduan. Jadi objek penelitiannya belum jelas ya. Selanjutnya yang kedua, ini dimensi eksistensial manusia dalam Al-Quran, telaah atas istilah al-insan. Eksistensi manusia dalam Al-Quran, istilah al-insan. Abstraknya sama juga ya dengan yang sebelumnya, ikuti template. Semuanya tidak menunjukkan adanya contoh-contoh yang ada di template itu. Jadi abstraknya diubah, diganti yang baru. Rumusan masalah bagi saya 2 dan 3 yang memungkinkan ya. Pertanyaan yang nomor 2, nomor 3. Buat saja 2 pertanyaan, nggak usah 3 ya. Mungkin nomor 2 dan nomor 3 itu aja. Tapi yang apa jadi bagaimana? Bagaimana dimensi eksistensi manusia yang ditunjukkan oleh Al-Quran?
melalui istilah linsan. Bagaimana relevansi pemahaman ekstensi tentang manusia menurut Al-Quran, tantangan zaman kontemporer. Dah dua, satu atau dua saja. Nomor dua, nomor satu dihapus rumusan masalahnya. Ya. Oke, kemudian yang terakhir punya Pak Supriyandi, tafsir ayat-ayat cinta, mahabbah, perspektif Lataiful Isyarat Imam Qusairi. Secara sepintas dilihat outline-nya, daftar isinya oke ya. Kemudian saya menemukan masalah di abstrak. Abstrak paragraf kedua. Saya kasih komen di situ. Saran saya ini dihapus saja atau dijadikan pada bab 2. Jadi paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu dihapus saja atau dipindahkan di bab 2. Ya, karena Anda ceritakan tentang mesti tafsirnya, hadis Nabi kan. Kata ikutilah aku niscaya itu tuh pindahkan saja kalau nggak mau dibuang. Ke bab 2 ya, Pak? Nah, kemudian tesis ini memiliki kesamaan. Nah, ungkapkan juga perbedaannya agar ada perdebatan di situ. Jadi ini memiliki kesamaan. Kemudian tafsir-tafsir yang memiliki perbedaan diungkapkan juga biar memunculkan ruang perdebatan di situ. Nah, itu kan begitu di template. Jadi harus memunculkan ruang perdebatan di sini. Jadi ini hanya kesamaan saja. Ya. Harusnya ada juga yang berbeda di situ. Itu Pak ya. Pak, ini perbedaan ini dalam konteks memahami ayat mahabbah atau bagaimana, Pak? Dalam memahami ayat mahabbah kan mufasir kan beda-beda tentang mahabbahnya. Ya, ya. Mahabbahnya Rabi Adawiyah kan berbeda dengan mahabbahnya Imam Ghazali. Kira-kira gitu dia. Ya, ya, oke, baik. Pokoknya ada cari yang ini yang berbeda. Jangan yang sama ya. Oke. Kesamaannya nggak usah dihapus tetap, cuma ditambahkan ya, ditambahkan perdebatan jadi harus ada perbedaan. Temuannya sudah diungkapkannya, temuan tesis ini ada kaitan erat, oke kan? Setelah itu udah habis, outline-nya sudah ya, sudah oke. Abstraknya lebih dipertajam lagi aja, ikuti aja template. Siapa? Jadi judul ini Ya, saya rasa itu. untuk ini, Pak. Yang terakhir ayat-ayat cinta ini, Pak. Layak nggak untuk dijadikan penelitian ini? Menurut Semuanya Bapak? layak jadi penelitian. Yang penting nggak plagiat, itu aja. Ini saya share ke apa ya? Grup. Ada yang baru tadi pagi saya pelajari ya dalam nulis tesis, saya rasa bagus juga. Ini saya share nih. Coba ikuti supaya cepat nulis tesisnya, tapi tetap memerlukan peran otak kita juga ya. Jangan gara-gara sudah terbantu, tapi kemudian kita langsung terima-terima saja gitu. Pakai AI dia. Tadi sudah dijelaskan juga tadi ya. Di sini. Apa? Jenny. Ini Jenny AI. Coba gunakan ini Star Writing. Mana dia? Ini. Ini tadi yang kelas sebelumnya saya tes ya. Nah, kita buat yang baru. Kita ambil penelitian siapa tadi ya? Kita ambil penelitian salah satu saja lah. Kelihatan ya? Iya. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Punyanya siapa kita ambil? Pak Sepri lah. Soalnya judulnya tadi tentang ini. Ini aja lah ya. Nah, copy paste.
Jadi tinggal perintah-perintah saja. Tapi juga hati-hati juga. Mana? Nah ini. Paste. Nah judulnya ini. Tinggal kita buat smart heading. Tulis. Nah, judulnya ini. Kemudian dia langsung buat pendahuluannya apa nih? Kenapa nggak mau? Apa nih harus berbayar lagi nih? Limit, Pak. Oh, ada limitnya ya? AI Itu Genesis limit. Oh iya, limit. Aduh, limit dia. Sebelumnya sudah oke. Ah, nggak bisa saya tunjukkan jadinya. Sebelumnya oke. Jadi tinggal di sini dibuatkan ya nanti pendahuluannya. Beserta referensinya. Ya kan? Kemudian menurut Anda cocok, oh cocok. Ah, kemudian terima. Baru dibuatkannya lagi. Ya kan? Kemudian dikasih referensinya. Menurut Anda cocok, terima. Kalau nggak cocok, try again. Terus nanti dia buat sendiri rumusan masalahnya. Nah, jadi dipadukan yang semalam saya terangkan kan ada spinner kan. Nah, kemudian ada apa lagi kemarin? Ya lihat aja lah rekaman YouTube-nya ya. Nah, ini sangat membantu ini apa ini? Gen AI ini. Jadi semua rumusan masalah, ada dia tujuan penelitian. Nah, sampai nanti novelty-nya pun dia akan buatkan gitu. Memang berbayar seperti ini kan? Ya silakanlah kalau mau berbayar supaya lebih tahu kan. Nah, saya juga mesti yang gratisnya ini, tapi sudah saya tes tadi. Nggak canggih juga gitu. Oke? Nah, tapi usahakan referensinya itu 5 tahun terakhir. Karena penelitian humaniora ini kan penelitian yang selalu up to date dia ada saja kan. Jadi kalau di 2025 yang paling akhir ya 2020 lah 5 tahun terakhir. Jangan 2007. Jadi kalau misalnya dia kasih referensi 2007, try again. Ulangi sampai dikasihnya referensi yang 2020 lah. Yang 5 tahun terakhir. Jangan 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir itu sudah satu apa itu? Udah sawarsa itu. Sudah wasara itu kan udah berbeda-beda. Nah, coba dipelajari ini ya. Saya juga baru belajar ini. Tapi bagus lah. Sampai kesimpulan pun dia nanti menyimpulkan sendiri. Ada link YouTube-nya, Pak? Tadi kayak kelas ini Saya belum belum kasih cek link link YouTube. YouTube-nya. Oh, Cuma belum saya cek. baru belajar pagi ini. Belum Hmm. saya pahami benar. Tapi tinggal ada satu dokumenter sudah saya tes ya. Sudah selesai apa namanya belum selesai total ya. Tapi bagus gitu. Dikasih referensinya gitu. Ternyata dia berbayar memang ya. Coba lihat aja di YouTube. Jadi Jadi bisa Pak AI Jadi ya gampang ya. pakai Buat tesis ini sebenarnya gampang ya dengan ada AI ini ya. Semuanya bisa. AI ini bisa pakai video-video AI pun Pak ya? bisa kan? Ya. Bisa pakai AI ya? Ya itulah hebatnya AI ini. Jadi kalau orang mau mau S2 S3 ini kalau ngerti AI ini gampang. Oke. Gampang sekarang sesuatu ini. Tapi tetap AI itu yang buat tuh manusia, jangan terlalu manja otak kita, ya kan? Tetap dikasihkannya misalnya referensi ini, tetap kita harus ini ya, harus kita analisa juga. Tapi paling tidak akan membantu ya, paling tidak membantu. Dan tidak Tapi plagiat juga gitu kan. Kalau menurut Anda nanti dikasihnya agak plagiat, try again gitu. Jadi bagus memang AI ini. izin Saya Pak, rasa itu ya. izin Pak. Tapi kalau pakai AI nanti di akhir kan plagiarismenya aman Ya, ini gimana Pak? Kemarin kan saya ajari bagaimana supaya cek plagiatnya nol. Pakai Kayaknya apa kelas kemarin? ini belum, Spinner Pak. kan? Hah? Kelas ini kayak bukan kelas ini mungkin, Pak. belum Pak. Iya. Itu Udah, dia Pak. lihat aja di YouTube-nya. Tengok di YouTube yang Rabu dua minggu lalu. Itu Kayak kelas kelas yang saya ajar hari ini pasti masuk YouTube. Lihat aja di YouTube-nya. Saya beritahu bagaimana cara trik supaya nol nol apa namanya nol persen. Janganlah 0% ketahuan kali kan. 30% kan diterima minimal 10% lah. Ya 0% itu terlalu terlalu tingkat bersih sekali ya. Yang manusia itu kan harus sedikit lah yang plagiat. Ya 10% ya. Meskipun bisa dibuat 0% ada triknya. Coba dilihat di YouTube yang udah saya upload ya. Di Ya. kelas berapa, Pak? Oke. Nanti mungkin kita cek-cek, Pak. Kita Ya kelas 2 aja, Pak. kelas sebelumnya mungkin yang 2 minggu lalu atau minggu minggu yang sebelumnya. Coba dilihat.
Ya, lihat aja nanti apanya aplikasinya. Siap, Saya lupa sih. Yang siap, paling nggak Pak. saya spinner itu. Spinner satu lagi apa nama aplikasinya? Saya ini juga saya tutorial juga ya bagaimana caranya. Izin Pak, boleh tengok nggak Pak? Ini apa? Ada listnya, misal contoh kayak plagiarism eh, dari tadi spinner dan sebagainya. Contoh buat awalan materi-materinya dari Jenny AI, terus juga misalnya dari apalah, kalau jurnal kan dari Garuda dan sebagainya. Barangkali Pak Zakaria bisa bantu buat berikan list kepada kami biar lebih mudah tesisnya. Iya, ya itu aja. JNE itu. Kalau JNE baru hari ini saya pelajari. Belum saya benar-benar tapi sudah ada tadi artikel setengah saya buat ya. Saya cek-cek bagus juga, nggak kelihatan juga apanya plagiatnya gitu. Cuma dia memberinya kelemahannya saya lihat tadi dia memberikan referensi 2007. Nah, kemudian saya try again, saya nggak terima 2007, minimal ya 2020, kasih dia ke 2007. Nah, tergantung judul juga mungkin ya. Kalau misalnya kayak judul yang sudah kelas sebelumnya judulnya apa itu? Tanhanil Fahsya wal Munkar. Nah, ada lagi yang terup to date. Jadi dia kasih referensinya 2007. Nah, coba yang kira-kira penelitian yang agak agak jarang ditulis orang, nah, dia akan memberikan referensi yang up to date ya. Kalau Tanhanil Fahsya wal Munkar itu kayak kelas sebelumnya itu udah dari zaman zaman siapa dari zaman SD pun kita dengar dengar itu kan. Mungkin ya bukan 2007. Jadi sudah saya try again dikasihnya referensi 2007. Dikasihnya referensi 2007. Jadi coba dites aja, dipelajari lagi aja. Saya pun Jinea ini baru-baru hari ini saya pelajari. Kalau Oh iya spinner Ustaz, sudah saya pelajari sudah lihat di YouTube saja. Itu Pak, ya. saya mau nanya. Baik, Ustaz, makasih banyak Pak. Mau nanya, oh, Apa itu? ini judul-judul yang kita buat ini bisa nggak ini Pak? Udah bisa bergerak nggak kita Pak? Ya sudah, Kira-kira jadi gini aja Pak, yang sudah presentasi ini kan nanti saya kirim nanti komennya itu. Hmm. Nanti konsultasi ke Pak Muid. Nah, nanti keputusan Pak Muid apakah dilanjut. Kalau dilanjut biasanya ujian dia, ujian apa? Kompri. Kopre ya, Setelah ujian kompri, baru nanti Pak Muid menunjuk apanya, pembimbingnya. bimbingnya ya. Nah, kalau misalnya saya ditunjuk pembimbingnya, berarti ya kita intens nanti bimbingannya kan. Kan ada puluhan dosen kan yang Ya, ya. membimbing itu. Izin Jadi nanti Pak, coba dikonsultasikan Pak Muid. izin Baik, Pak. Tadi kan Pak Dokter bilang nanti habis ini masukkan ke Pak Muid. Se apa ya? Setahu saya mungkin agak lebih banyak lagi ya Pak itu buat buat struktur-strukturnya atau cukup yang ini saja yang memang di Oh, tapi UTS-kan. yang dikasih Pak Muid yang utuh ya, bukan Nah, yang iya mini itu Pak. proposal ya. Nah, ini ya, yang utuh ya. Hmm. Proposal utuh bukan mini proposal. Nah, jadi kan paham lampiran Pak. akhirnya itu ada apa namanya plagiasinya apanya munculkan Turnitinnya. Turnitin sekarang kan gratis ya, tidak usah berbayar sekarang sudah gampang. Dulu berbayar, sekarang udah bisa. Jadi lampiran buat Turnitinnya ya 10% lah, 30% kan bisa diterima apalagi 10%. Jadi yang dikasih sama Pak Muid itu yang utuh, bukan proposal mini. Gitu Maaf Pak ya. Pak, Nah, ini supaya saya ingatkan lagi yang utuh. kalau nggak salah saya Pak, kalau untuk seminar proposal nggak mesti utuh kali Pak. Kelas lain Dia kemarin setelah saya rekomendasi, dia kemudian memberi proposal mininya, diterima Pak Muid, tapi harus ditulis utuh dulu, baru dia ujian oh, kompri. Tapi kalau dia nggak ditulis utuh, dia nggak ujian kompri dulu, maka ditulis dulu utuh. Nah, karena ini saya di awal pengalaman kemarin yang ya, sudah ya. maju ya. Siapa yang kelas setelah ini ya, sudah ada yang saya rekomendasi maju. Siapa namanya saya lupa. Nah, dia itu disuruh buat proposal dulu yang utuh. Gitu Baik. Pak. Baik Pak, makasih. Ntar saya juga coba konsultasi ke Pak Muid. Ya, silakan, silakan ya. Ustadz, Saya rasa itu ya. Ustadz, Cukup. Ya, Pak, cukup. channel Cukup YouTube ya, Ustadz, cukup. Gimana, channel Pak? YouTube Ustadz itu yang Jakishin atau yang lain lagi Ustadz? Ya, saya sudah buat ya cuma itu, Pak. Di pertemuan pertama pun saya share juga kan linknya kan. Segala Hmm. bentuk kehadiran ya, itu pasti di sana semuanya ada. Oh, Makanya absen Jakishin. itu saya share. Kalau kira-kira mungkin saya salah membuat dia tidak hadir, bisa dicek di situ. Tapi lagi-lagi saya katakan, saya akumulasi. Akumulasi kehadiran itu setengah jam dia. Ya, kalau 5 menit dia nggak ada, kemudian berapa menit kemudian nggak ada lagi, pokok akumulasi setengah jam, saya pasti buat nggak hadir gitu. Bisa dicek di YouTube itu Pak, Pak Bustan Arifin. Ya,
di Baik, link baik. Jackie Sin itu. Saya rasa itu ya. Silakan di closing statement, Pak Makalah. Ya, terima kasih banyak teman-teman dan juga Ustadz Dr. Dosen Zakaria Hussein Lubis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan untuk kita semua dan juga menjadi motivasi untuk kita bisa menyelesaikan studi kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selamat menunaikan ibadah maghrib dan buka puasa bagi yang menjalankan. Oke, terima Terima kasih. kasih. Saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter.